semuanya, welcome back to my video, welcome back to my YouTube channel. Thank you for clicking this video. How are you guys today? I hope you're fine. Selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Sekarang pandemi lagi naik daun lagi kasusnya lagi naik lagi gitu, terutama di Indonesia. Dan aku harap teman-teman juga jangan ada yang menyepelekan pandemi ya, karena pandemi COVID itu sebagai bencana global gitu ya. Jadi kita tetap harus mewaspadainya bareng-bareng, menguranginya bareng-bareng, tetap jaga kesehatan dan patuhi prokes. Tuh, dan kita juga jangan jadi seseorang yang masa bodoh ataupun malah cuek dengan pandemi ini gitu. Terkait pandemi global gitu ya, hari ini aku juga mau membahas sesuatu tentang global, tentang globalisasi lebih tepatnya. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kata globalisasi ya, karena sudah sangat familiar gitu. Menurut Eric Heriot, globalisasi ini dipandang sebagai suatu konsep perubahan yang belum berakhir dan terus berlanjut, yang memiliki keterikatan dengan masa lalu dan masa yang akan datang dalam prosesnya. Dan globalisasi ini juga terkenal dengan kemudahan-kemudahan serta kemodernan yang dibawa oleh globalisasi, dan tanpa perlu kita pungkiri juga bahwa globalisasi ini juga yang membawa virus coronavirus ini bisa sampai ke negara kita dan sampai di sekeliling kita gitu teman-teman. Dan di video kali ini aku juga akan membahas beberapa contoh-contoh lain atau produk-produk globalisasi yang lain, kemudahan-kemudahan yang dibawa oleh globalisasi lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah sarana transportasi. Nah, teknologi transportasi yang merupakan sebuah teknologi yang mampu memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kemampuan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Dan sarana transportasi baik yang umum maupun pribadi, baik darat, yang setiap hari kita gunakan sehari-hari teman-teman, misalnya mobil, motor, atau air misalkan kapal dan perahu, kemudian alat transportasi udara seperti helikopter dan pesawat juga merupakan produk globalisasi ya teman-teman. Dan perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi ini tentunya sangat membantu kehidupan sehari-hari manusia, kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Dan contohnya misalkan di masyarakat lingkungan kita, misalkan di pedesaan itu teknologi transportasi itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat pedesaan, transportasi ini diperlukan untuk menyalurkan hasil panen, hasil perkebunan, peternakan, yang mempermudah hubungan perekonomian antara desa dan kota atau antar desa gitu teman-teman. Dan selain itu, adanya teknologi transportasi, kita juga dapat mempersingkat waktu perjalanan kita dan tidak memerlukan banyak waktu dalam menempuh perjalanan. Misalkan kayak kita ke kampus, kita pergi bekerja, itu tetap membutuhkan efisiensi waktu kan tentunya. Dan teknologi transportasi yang dibawa oleh globalisasi ini juga merupakan penolong bagi keseharian kita. Yang kedua adalah alat komunikasi. Perangkat komunikasi atau alat-alat komunikasi seperti handphone atau laptop yang sedang teman-teman gunakan untuk menonton video ini juga berasal dari berbagai negara di luar Indonesia tentunya ya. Walaupun mungkin ada yang dibuat di pabrik Indonesia, namun sebenarnya itu adalah produk-produk dari luar. Misalnya Samsung dari Korea, kemudian Korea Selatan gitu ya, Oppo dan Vivo yang merupakan merek Tiongkok, kemudian iPhone dari Amerika Serikat. Dan fakta bahwa handphone ini memiliki kemudahan-kemudahan yang ditawarkan itu juga merupakan salah satu produk globalisasi loh teman-teman, bahwa handphone ini juga menawarkan fitur-fitur canggih dari berbagai aplikasinya, misalkan aplikasi media sosial yang sangat banyak, dan juga akhirnya memanjakan penggunanya itu untuk semakin lama menggunakan gadget atau handphone ini.
Dan handphone juga sekarang ini sebagai sumber informasi utama dan paling cepat begitu, karena sudah terhubung dengan internet, dan hal ini lagi-lagi membuktikan bahwa globalisasi itu sangat dekat di lingkungan kita, bahkan ada di genggaman tangan. Dan yang ketiga adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang sekarang tersebar di restoran-restoran cepat saji yang sudah sangat menjamur di Indonesia, misalkan ada McDonald, kemudian ada Hokben, ada Pizza Hut, dan fakta bahwa makanan-makanan tersebut itu sebenarnya bukan berasal originally from Indonesia gitu teman-teman, dan itu merupakan fakta bahwa globalisasi itu juga ada di sekitar kita, atau mungkin juga di sekitaran lingkungan pedesaan mungkin. Bagaimana globalisasi juga merambah di bidang makanan dan minuman selain makanan di restoran cepat saji ya. Sekarang produk makanan dari luar Indonesia pun dengan mudah dapat kita temui di warung-warung atau minimarket di sekitar rumah kita. Misalnya yang originally from Korea, made in Korea, dan kita bisa makan itu dengan beli di warung dekat rumah begitu teman-teman. Dan coklat dari Swiss tuh ya, kita bisa menikmati makanan-makanan dan minuman-minuman yang berasal dari luar Indonesia dengan begitu mudah, dan itu membuktikan bahwa globalisasi itu sangat dekat di lingkungan kita. Bahkan produk-produk lain, misalkan peralatan mandi, sampo, kayak pasta gigi, kemudian sabun, itu semuanya juga bahkan kita tanpa kita sadari kita tuh sudah memakai produk globalisasi itu dengan sudah sangat lama begitu teman-teman. Dan yang keempat adalah pakaian sehari-hari atau fashion sehari-hari, dimana gaya hidup masyarakat ini terus berkembang ya seiring dengan berkembangnya zaman yang banyak dipengaruhi oleh kemodernan dari globalisasi. Dan pengaruh globalisasi yang setelah menyentuh semua hampir aspek kehidupan dari transportasi, makanan, minuman, bahkan sampai alat komunikasi kita sehari-hari, dan juga menyentuh termasuk gaya berpakaian atau fashion dari masing-masing kita. Dan kebudayaan berpakaian di Indonesia di era globalisasi ini sedikit banyak telah jauh berubah teman-teman, dan cenderung mengarah ke gaya berpakaian modern dengan style-style yang nyentrik dan unik begitu ya, yang gaya potongan baju yang trendy begitu. Dan banyak juga remaja lebih suka meniru fashion idol Korea karena K-pop tuh sekarang lagi hype sekali. Dan hal ini juga merupakan bentuk dari produk globalisasi yang membuat masyarakat Indonesia melakukan perubahan yang tidak bisa dihindari, salah satunya di bidang gaya pakaian tadi. Selain itu gaya model rambut dan warna rambut banyak yang dicat, rambutnya itu juga menjadi pelengkap fashion produk globalisasi masa kini. Dan oke teman-teman, itu tadi beberapa contoh globalisasi di sekitar kita. Fakta bahwa globalisasi dapat ditemukan di berbagai aspek kehidupan, maka sebenarnya kita ini hidup bertumbuh pada globalisasi loh teman-teman. Dan namun tentu saja jangan berlebihan mengikuti zaman dan kemodernan yang serba cepat ini, dan tetap filter dan ambil positifnya saja. Semua yang sudah saya sebutkan beberapa contoh produk-produk atau kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh globalisasi atau yang dibawa oleh globalisasi yang ada dekat di sekitar kita. Terima kasih yang sudah menonton videonya hingga akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kritik saran mohon disampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.